Di suatu masa di Kufah, seorang penguasa yang dikenal sangat bijaksana diberkahi seorang anak perempuan. Namun, yang seharusnya menjadi kabar bahagia malah disambut dengan kekecewaan mendalam oleh sang penguasa. Ia merasa sangat malu memiliki anak perempuan. Baginya, kehadiran seorang anak laki-laki lebih berharga dalam melanjutkan kekuasaan, memegang warisan, dan menjamin nama baik keluarga. Kesedihan itu begitu kuat, hingga sang penguasa memilih untuk menutup diri. Ia tidak keluar dari istananya, tidak bertemu dengan siapapun, bahkan ia menolak makan dan minum selama beberapa hari. Kabar ini pun cepat menyebar ke seluruh Kufah. Penduduknya merasa sedih dan bingung, tidak ada yang tahu bagaimana cara menghiburnya. Di tengah kegelisahan tersebut, seorang sufi yang dikenal dengan sebutan Buhlul, yang sering dianggap gila karena tingkah lakunya yang aneh, mendengar kabar kesedihan penguasa. Buhlul bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Meskipun seringkali ia dilihat sebagai sosok eksentrik, ia memiliki kebijaksanaan yang dalam, tersembunyi di balik kegilaannya. Ia terkenal bukan hanya karena perilakunya yang tak terduga, tetapi juga karena puisi dan cerita-cerita yang penuh makna yang ia sampaikan. Buhlul memutuskan untuk menghadap penguasa. Dengan langkah tenang dan tanpa ragu, ia mendatangi pintu gerbang istana. Para pengawal yang tahu siapa Buhlul segera mengizinkannya masuk, berharap mungkin Buhlul bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para penasehat bijak yang sudah lebih dahulu mencoba menenangkan penguasa. Saat Buhlul berdiri di hadapan sang penguasa yang tampak muram, ia tidak memberikan petuah-petuah panjang. Sebaliknya, ia menyampaikan sebuah kalimat yang sederhana, namun penuh sindiran dan kebijaksanaan. "Wahai yang mulia," kata Buhlul dengan tenang, "kesedihan macam apa yang membuatmu menyesali pemberian Allah yang Maha Kuasa? Apakah engkau akan lebih senang jika anak itu seorang lelaki, meskipun kelak dia menjadi seperti aku?" Pernyataan Buhlul begitu langsung, begitu tajam, namun diucapkan dengan cara yang tak terduga. Penguasa itu, yang telah bermuram durja selama beberapa hari, terkejut mendengar perkataan Buhlul. Namun tak lama setelahnya, ia mulai tersenyum. Ada sesuatu dalam kesederhanaan ucapan Buhlul yang memecahkan kabut kelam di dalam hatinya. Sang penguasa akhirnya tertawa kecil, sebuah tawa pertama yang keluar setelah hari-hari penuh kegelapan. "Wahai Buhlul," ujar sang penguasa, "engkau telah menghiburku dengan cara yang tak diduga. Kau telah menyadarkanku bahwa kesedihanku tidak masuk akal, dan anak perempuan ini adalah berkah yang tak ternilai." Setelah percakapan itu, penguasa Kufah pun memulihkan dirinya. Ia akhirnya memutuskan untuk makan setelah berhari-hari menolak, dan lebih dari itu, ia membuka kembali istananya untuk menerima tamu. Sebuah pesta besar diadakan untuk merayakan kelahiran anak perempuannya, yang dulu ia anggap sebagai aib, namun kini dilihat sebagai anugerah. Moral dari kisah ini, seringkali apa yang kita anggap sebagai kekurangan atau kesedihan adalah karunia yang belum kita pahami. Dengan hati yang terbuka, kita bisa melihat bahwa semua pemberian Tuhan, entah itu seorang anak perempuan atau laki-laki, adalah anugerah yang patut disyukuri. Kadang-kadang, suara-suara bijak dan dari tempat yang tak terduga, bahkan dari seseorang yang dianggap gila.